Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Tirta Dianurain Pramestiara sebagai host IPTO kali ini yang bertemakan Happy Books Day bersama narasumber kita, Kak Krisna dari UIN 1 Tulungagung. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit riwayat mengenai Kak Krisna nih. Nama lengkap Kak Krisna Wahyu Januar, panggilannya Bung Kris atau Kak Kris. Tempat tanggal lahir 26 Januari 2002 di Kauman, Kabupaten Tulungagung. Riwayat pendidikan beliau SDN 2 Kauman, SMPN 1 Kauman, MA Toriah, dan sedang menempuh S1 Prodi Sosiologi Agama di UIN 1 Tulungagung. Untuk riwayat organisasi Kak Krisna nih, aku spill dikit ya. Yang pertama, part of divisi sosial OSIS Mato tahun 2019 sampai 2020. Yang kedua, menjadi Gus di acara Gusning dan Atoriah 2019. Penulis buku Mahabbatul Haq dan Kekasih Mimpi dalam Doaku. Selain itu, Kak Krisna juga menulis buku Fly Away. Wih, Inggris banget nih. Selanjutnya, beliau juga menulis artikel ilmiah Part of Tanwir. Setelah itu, dia juga menjadi staf Dewan Redaksi Pusat Kajian Filsafat dan Teologi Tulungagung. Wah, hebat banget ya Kak Krisna nih. Oke nih. Sebenarnya, gimana Kak? Ada pertanyaan? Jadi gini nih Kak, kan tema podcast kali ini mengenai Happy Books Day atau Hari Buku ya. Iya. Aku mau nanya-nanya dikit nih sama sobat-sobat IP juga atau sobat-sobat yang lain nih. Mengenai gimana sih sejarahnya Kak Krisna kok bisa jadi penulis nih, awalnya tuh gimana gitu? Yang pertama itu dulu kalau sejak MA katanya, MA itu di pondok. Nah itu di pondok itu semuanya itu santri ya. Itu kan di HP-nya itu ditumpuk kan nggak bisa komunikasi dengan teman-teman lainnya. Tetapi saya dan teman-teman itu memiliki niat jahat dulu. Memiliki niat jahat kan ada lab komputer. Nah, teman saya itu memegang kunci dari setiap sekolahan. Nah, akhirnya saya dan teman-teman gabut. Yuk, ikut masuk ke laboratorium komputer. Oke, masuk. Di sana saya dan teman-teman itu malah game-giman. Nah, game-giman ada beberapa jam itu tapi hampir lelah gitu. Akhirnya ada inisiatif untuk nulis di situ. Dan itu ajek sih. Ya, namanya kok istiqomah sampai 2 minggu lah salah. Terus jadi buku itu aslinya. Enggak kerasa umur jadi buku Mbak begini. Oh, jadi kayak pertamanya tuh Kak Krisna nih dari gabut terus akhirnya jadi menerbitkan karya gitu, Betul. karya buku. Tetapi begini, untuk seseorang itu kan ya bisa dilihat dia potensinya atau bakatnya itu sejak kapan dia dididik dengan ibunya. Mungkin saya itu sudah ada basic cara kepenulisan dan membaca itu sejak TK era SD kelas 1 gitu ya. Saya dibelikan majalah Boboho itu ya Mbak. Gambar Abu Nawas itu yang lucu itu ada 20 majalah saya baca terus-terusan. Tapi yang itu belum sampai menulis, yang menulisnya itu ada di MA. Gitu. Om bisa di-spill dikit nih. Kan tadi udah disebutkan beberapa karyanya ya. Untuk isi setiap karya itu intinya apa gitu? Ini sebenarnya agak lucu sih. Yang pertama kan buku saya kan Mahabbatul Haq tentang cinta. Jadi saya tuh pernah menulis cinta itu resensi dari beberapa Islam gitu. Itu terinspirasi dari seseorang yang mendekati saya. Dan dibilang sih temenan tapi tidak jadi temenan tapi tidak sampai jadian. Lalu gitu lah. Terus akhirnya saya nulis dan ditulis ada dalilnya jadi buku 90 halaman lah yang pertama itu. Jadi begitu Kak. Terus yang kedua ada Kekasih Mimpi dalam Doaku. Ini juga lucu. Ketika ada temen yang saya sukai tapi kok jadinya balikan dengan mantannya, akhirnya buku yang puisi yang saya himpun itu tidak jadi diberikan kepada beliau, malah akhirnya terbitkan saja lah untuk profit itulah. Oke.
Ini kan kan sampean ini menuliskan nggak mungkin ya 1 sampai 2 minggu terus akhirnya menjadi buku, pasti kan berbulan-bulan. Nah, ini untuk menarik perhatian pembaca tuh kayak gimana sih biar mereka tuh tertarik terus mau baca buku hasil karya sampean gitu? Dalam dunia menulis itu tidak ada yang instan sebenarnya ya. Seperti pun kalau kita ingin PDKT dengan seseorang itu nggak harus langsung nembak. Kalau harus nembak nanti mesti ditolak gitu loh, baper kan nanti ke bawah-bawah. Nah sepertinya menulis itu harus memiliki rasa dahulu, rasa ingin, rasa mencintai tentang buku dan kata. Nah akhirnya terus kita itu ada proses yang namanya mengendapan, respirasi. Nah proses tersebut itu enggak ibaratnya itu enggak spontan, jadi bisa ada 2 hari, ada 3 hari, lalu jadi gagasan di tulisan. Oh gitu, jadi menulis buku ini harus kayak terinspirasi sama kisah cinta gitu. Ya jadi itu nggak apa-apa sih, yang penting kan kita itu menulis tentang hal-hal yang fleksibel, itu nggak usah yang terlalu daki-daki tapi yang daki ya juga boleh, ataupun ngeritik pemerintah juga boleh, tergantung setiap passionnya seorang. Asal aman gitu ya. Asal aman gitu aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kakak sendiri ya, ini kan beberapa buku kan kayak sifatnya tuh resmi sama cerita-cerita. Menurut kakak sendiri, Kak Krista sendiri tuh enakan nulis cerpen, puisi atau apa gitu? Nah kalau sebenarnya tuh saya tuh suka menulis teoritis ya, tapi saya punya sistem begini. Untuk setiap artikel yang saya terbitkan itu saya menulis tentang hal-hal yang teoritis, mengkritik pemerintah dan lainnya. Salah satunya ada tulisan saya di Tanwir ID itu tentang Manunggaling Kaula Gusti, proyeksi tauhid sosial, itu ada berdiri daki-daki. Tapi untuk yang buku saya spesifikasi untuk sastra, cerpen dan hasil endapan yang menjadikan itu sebuah makna gitu. Oh, untuk penulisan tersebut terinspirasi dari apa gitu Kak? Udah menghasilkan karya yang terus langsung diterbitkan gitu? Nah, kalau yang terakhir ini kan ada yang judulnya Fly Away with My Fight. Sebenarnya saya itu tadi kan dijabri namanya Mbak Ina. Nah itu tadi dijabri, Mas pesan bisa, saya itu mempertimbangkan. Soalnya begini, buku saya itu belum datang, yang saya sudah cetak belum datang. Tapi engkau lama-lama nanti kasihan teman-teman IP yang ngedit gimana. Akhirnya ya sudah saya bikin saja. Nah itu untuk Fly Away with My Fight, saya terinspirasi dengan kehidupan spiritual saya. Jadi saya mencari makna setiap kata dan saya tuliskan. Dan salah satu quotes yang menarik dari tulisan saya itu yang berbunyi begini. Jadi begini bunyinya, only one can fly on the sky, not about super system from human, but my fight. Salah satu yang dapat terbang di angkasa bukan tentang support system dari manusia, tapi keyakinanku. Wah, asik ya, puitis banget ya guys. Itu ya saya endapkan dari banyak kejadian dan banyak perkara yang saya alami ya, entah itu broken dengan cinta atau lainnya, atau bahkan saya ketika baca buku tentang kitab taklim itu ada final marfi atau di kata yuriatiru bijan ini. Seorang itu kan yang dapat terbang dengan himanya seperti burung yang dapat terbang dengan sayapnya gitu. Gitu. Jadi gini, kan berhubung teman-teman IP ini kan mayoritas kan mereka itu kayak mau menghasilkan karya. Soalnya kan anak perpustakaan otomatis kan minimal dapat 1 karya lah. Nah, ini tips untuk kita tuh apa sih Kak? Untuk biar bisa jadi penulis gitu kan. Kadang kita tuh udah susah-susah ngetik panjang, habis itu dihapus lagi, ketik ulang lagi, dihapus lagi, kayak plan gitu loh. Sebenarnya begini ya, saya takjub untuk mahasiswa IP. Mahasiswa IP itu saya proyeksikan sebagai wadah untuk sebuah literasi di situ. Nah, itu wadah tersebut muncul sebagai
simbol dari Fuad tersendiri. Jadi IP itu penjaga kepustakaan dan literasi tersebut. Nah, untuk tentang menulis itu jadi begini, saran saya untuk setiap mahasiswa itu tulis dahulu. Jangan sampai itu tulisannya dibuang-buang seperti itu, jangan. Nah, itu banyak tulisan yang saya dari hasil gibah, dari hasil overthinking itu saya tulis-tuliskan di situ. Dari hasil tersebut nanti ada suatu ketika kita bisa menggandengkan itu semuanya. Ya seperti kita itu kalau mahasiswa begini ya, itu suka pasti menyukai teman-teman itu, tapi nggak mau mendekati menjadi pacar. Ya seperti itulah sifatnya tulisan itu. Kayak cinta dalam diam gitu ya kayaknya. Ketika proses kita itu juga harus jadi pacar dahulu, tapi kita harus mendekati yang mana yang terbaik untuk kita. Seperti halnya tulisan itu tulis dahulu, lalu kita pilah-pilah yang mana terbaik kita gandingkan. Gitu. Kan ini dari mahasiswa IP nih, ada pertanyaan nih. Bakat menulis itu sebenarnya dasar dari kita atau emang kita harus mengembangkannya? Soalnya kan anak IP kadang-kadang tuh mereka tuh emang IP, tapi iya males gitu, kayak apa sih nulis itu gitu loh. Ya. Sebenarnya itu menulis itu bukan bakat sih sebenarnya, bawaan dari lahir. Setiap orang itu pasti akan bisa menulis. Kalau dia itu pasti berpendidikan, maksudnya dia itu ketika masuk ke sekolah dasar belajar tentang aksara itu pasti dia bisa menulis. Nah, untuk mengatasi malas itu tadi atau yang ngarang itu main blog lah. Itu gini, kalian itu harus mencari apa ya, ibaratnya kalian itu terjun di dalam samudra dan kalian mencari apa yang kalian suka di situ, mencari ikan ini, mencari ikan itu, ikan ini. Ibaratnya kalian itu nggak harus mentok-mentok mikirkan revisi atau mikirkan apapun tentang tulisan, tapi kalian harus bergerak kemana saja. Mungkin dari pergerakan tersebut bisa melahirkan inspirasi. Oke, gitu. Misalnya kan jadi penulis nih, kita kan tadi sudah kakak bilang kalau kita itu harus menyelami samudra, yang artinya kita harus kalau udah terjun ya harus tahu gitu kan. Misalnya ada suatu saat kita tuh putus asa gitu sama usaha kita, kayak motivasi apa sih yang harus ada dalam diri kita itu? Untuk motivasi sendiri itu sebenarnya kan saya kan sudah promosi lah gitu. Itu bisa baca buku saya yang baru judulnya ini yang tadi itu harganya 70, bisa dibeli di Bara Pustaka di Jombang. Itu banyak tulisan yang saya alami ketika saya itu putus asa dengan sesuatu. Nah, untuk mengantisipasi tersebut sebenarnya begini, kita kan pernah mengetahui tentang stoik, prinsip stoik. Nah, itu bisa dipraktekkan kita kalau ada putus asa. Nah, kalau sudah stoik dipraktekkan, kita bisa menulis nanti kalau kita ingin sesuatu. Jadi ginilah, ketika kalian disakiti hati, jangan dilampiaskan kepada adik kalian atau siapa kalian, tapi lampiaskanlah kepada tulisan, gitu saja. Nanti kalau dilampiaskan kemana-mana jadi masalah, gitu saja. Oke. Apalagi dilampiaskan ke organisasi, wah ini. Iya sering-seringnya tuh kayak mereka tuh lampiaskan sama organisasi atau sama anu gitu. Oke. Gini, kan kakak tuh masih statusnya dalam mahasiswa nih ya, mahasiswa. Nggak mahasiswa dong, ini kan membahas tentang penulisan. Ini kakaknya promosi guys, ada yang mau nggak? Silakan CV ya. Oke. Pembagian waktu kakak tuh gimana sih dalam menjadi penulis sama harus menempuh pendidikan semester 4 ini? Sebenarnya saya unik ya. Entah dari mana itu saya banyak organisasi juga di luar, tapi saya tetap menulis. Jadi begini, untuk saya punya manajemen kepenulisan lah dari diri saya. Yang pertama, untuk tugas dari setiap dosen itu kalian harus pikir matang-matang judulnya, terus referensinya, footnote-nya, body note-nya, terus dan struktur lah. Nah, terus kan kalau dosen tersebut hanya dibaca doang, nggak diapa-apain lah, itu kalian terbitkan saja ke penerbit gitu saja, ke penerbit apa ya, banyak lah, ke Kapitoid atau banyak, atau Gibahin ID atau
Tanwir, Kompas, IDN, terserah sesuka kalian. Tapi untuk setiap penerbit tersebut tuh banyak lah mewadahi tempat tersebut tulisan. Nah ini bisa diulang nggak sih, ini kan sobat-sobat masih tanya itu mengenai menulis ya, kan jadi seorang penulis itu sebuah bakat atau hobi sih sebenarnya tuh? Bukan bakat, bukan hobi ya, tapi lebih ke apa ya ngarani? Saya menciptakan istilah namanya dangklohisme. Jadi menulis atau dangkloh atau kita gabut atau bahasa sembarang lah itu yang memiliki waktu kosong. Itu kata Socrates bilang itu waktu kosong adalah ibu dari filsafat. Jadi ketika kita waktu kosong itu banyak muhasabah. Nah, dari gunjal-gunjal di pikiran, alangkah lebih baiknya ditulis tersebut. Jadi itu bisa melahirkan sebuah karya atau gagasan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi begitu. Terima kasih penjelasannya. Jadi sobat IP, jadi penulis tuh nggak harus sebuah bakat atau hobi ya. Itu kan jadi penulis itu sebuah ide otak yang dituangkan dalam tulisan, ya kan Kak ya. Terus untuk menjadi penulis sendiri nggak harus mengenai apa yang ada di sekitar kita, yang bisa kita alami juga bisa ditulis dalam tulisan gitu. Terserah kalian, jadi sekreatif kalian mau jadi penulis. Jangan takut menjadi penulis, karena seorang penulis itu ya karena dia berani mencoba, berani gagal dan berani mencoba gitu. Tambah nih ya mungkin nanti kurang bagian untuk bagaimana sih menerbitkan gitu kan. Iya. Jadi begini, yang pertama untuk mahasiswa yang ingin menulis, terus saja di apapun yang kalian suka, bisa di apa yang namanya di catatan di HP kan ada, di situ ditulis atau di WA. Biasanya teman-teman itu suka WA dirinya sendiri juga. Nah itu ditulis saja. Cerpen atau gimana tulis, nanti diproses, dibaca lagi tentang tulisan tersebut yang digandengkan. Nah kemudian dipilah-pilah, dijadikan satu kepada buku. Nah itu langsung kalian nanti diterbitkan ke penerbit. Misalnya kalau ingin menerbitkan itu kalian harus punya komunikasi juga dengan penerbit tersebut. Bisa dari WA atau dari ketemuan atau gimana. Kalau saya mengalami begini sih, untuk saya itu sering ke via online sih, tapi untuk offline tentang kontrak itu belum. Mungkin ya besok-besoknya amin lah, seperti Gramedia atau gimana atau itu kan di kontrak offline ada. Tapi ya ada juga yang menerbitkan di Gramedia lewat online, lewat websitenya itu dpsgramedia.com, itu dimasukkan ke situ. Tapi untuk buku yang di Gramedia itu butuh editing dan layout, banyak memakan waktu beberapa tahun lah. Saya punya teman namanya Ujar Fidraus, itu dari Jawa Barat. Dia pernah saya tanyain bagaimana terbit di Gramedia. Itu dia bilang bahwa proses editing atau proses seleksi itu ada 4 tahun. Lama. Jadi, juga ya Kak? Lama. Jadi nggak ada yang instan. Yang instan itu hanya baperan, membaperi instan. Mie juga instan loh Kak, mie juga instan. Iya. Oke. Tapi untuk yang secepatnya ini bisa di artikel saja. Nah, nanti diseleksi atau beberapa minggu atau beberapa hari sudah diterbitkan. Jadi untuk buku itu butuh proses lama memang, karena buku itu sebuah gagasan yang terkumpulkan. Jadi nggak bisa semena-mena langsung jadi satu hari satu malam, itu seperti takdir Raka Jombra kalau itu namanya. Jadi begitulah, untuk mahasiswa itu kalian tuh harus memiliki motivasi untuk menulis, karena peradaban ini dimulai dari tulisan. Iya. Banyak sekali yang dari Sumeria, dari manapun itu dari tulisan. Jadi kalau kalian ingin tetap hidup, maka menulislah kata Pramudia Anantatur. Begitu saja. Oke, terima kasih. Oke guys, untuk podcast kali ini kita cukupin ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a